Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Seperti yang kita ketahui kemarin kawan-kawan, Magnus Carlsen tersingkir di babak perempat final. 4 pemain yang berhasil lolos ke babak semifinal adalah Daniil Dubov, Levon Aronian, Maxime Lagrave, dan Temur Rajabov. Yang kita ulas kali ini adalah gamenya dari Daniil Dubov versus Temur Rajabov di babak semifinal matchday pertama game keempat. Mungkin sebagian kawan-kawan juga sudah menonton live streamingnya di chess24.com. Tadi malam Daniil Dubov tidak menemukan permainan terbaiknya. Daniil Dubov kalah 2 kali dan 2 kali bermain remis melawan Temur Rajabov. Ini adalah game terakhir pada matchday pertama kawan-kawan. Mari kita langsung saja ke permainan. Daniil Dubov mengawali permainan dengan pion E4. Temur Rajabov membalasnya dengan pion C5 bermain dengan Sicilian defense. Kuda F3, kuda C6, pion D4, pion pukul pion, kuda pukul pion, dan pion E5 mengancam kuda lompat ke B5 dan pion D6. Rajabov bermain dengan variasi Kalashnikov dari Sicilian defense. Daniil Dubov melanjutkan pengembangan kuda C3. Rajabov tidak ingin kuda putih ini lompat kembali kawan-kawan, kemudian nantinya akan diikuti kuda lompat ke petak C7 skak menggarpu beteng. Sesekar mungkin Rajabov memainkan pion A6 mengusir kuda ke A3 dan pion B5. Lanjut Temur Rajabov berniat untuk menggarpu kedua kuda putih, namun kuda terlebih dahulu lompat ke petak D5. Rajabov melanjutkan pengembangan kuda F6 dan gajah putih ke G5 mengepin kuda. Langkah gajah ke petak E3 ini juga sering dimainkan kawan-kawan untuk menyiapkan jebakan di langkah berikutnya oleh putih. Jika di sini hitam tidak berhati-hati terhadap langkah gajah ke petak E3 ini kawan-kawan, mungkin menyiapkan rajanya untuk segera rokade melangkahkan gajah ke E7, maka putih akan melangkahkan gajahnya ke petak B6 mengancam menteri. Setelah menteri ke petak D7, diikuti oleh kuda putih ke petak C7 skak menggarpu beteng, putih pun akan mendapatkan beteng hitam. Jadi pada posisi ini, jika putih melangkahkan gajahnya ke E3, langkah terbaik bagi hitam adalah menggeser betengnya ke B8. Itulah kawan-kawan satu jebakan yang ada dalam permainan Sicilian defense, khususnya di variasi Kalashnikov. Kita ke permainan aslinya kawan-kawan. Daniil Dubov melakukan atau melangkahkan gajahnya ke G5, tidak ke petak E3. Rajabov melangkahkan gajah ke E7, mempersiapkan rajanya untuk segera rokade. Gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, dan pion C3. Lanjut Daniil Dubov menyiapkan petak bagi kudanya untuk bermanuver ke petak C2 di langkah berikutnya. Temur Rajabov melanjutkan dengan gajah ke G5 untuk mengontrol diagonal petak gelap ini kawan-kawan, sekaligus untuk menghindari ancaman dari kuda. Kuda putih ke C2, beteng hitam ke B8, dan pion H4 mengorbankan pionnya berniat untuk membuka lajur H. Sebenarnya langkah gajah pukul pion ini kawan-kawan bisa jadi pilihan bagi Rajabov, walaupun lajur H ini terbuka, tapi untuk sementara Rajabov bisa unggul 1 pion atas Daniil Dubov. Tapi langkah ini tidak dipilih oleh Rajabov, memilih menggeser gajahnya ke H6 menjaga agar lajur H tetap tertutup. Daniil Dubov melanjutkan pengembangan gajah ke E2, Rajabov rokade pendek. Daniil Dubov melanjutkan langkah gajahnya ke G4 menantang pertukaran gajah. Tantangan ditolak oleh Rajabov melangkahkan gajahnya ke petak E6, berharap gajah putih ini pukul gajah hitam sehingga lajur F akan terbuka bagi beteng hitam. Tapi trik seperti ini tidak akan dilayani oleh Daniil Dubov kawan-kawan. Menggeser rajanya ke F1. Menteri hitam ke D7 menyokong gajahnya untuk pukul gajah putih, dan gajah putih maju ke F5. Terlihat kawan-kawan, jika gajah hitam ini pukul gajah putih, maka hitam akan untung 1 pion jika melakukan pertukaran gajah ini. Tapi sebetulnya ini adalah jebakan dari Daniil Dubov kawan-kawan. Dan seperti apakah jebakannya ini? Coba kita analisa. Jika gajah pukul gajah, pion akan pukul gajah. Bila menteri melanjutkan pukul pion, hitam akan kehilangan kudanya. Putih akan melangkahkan kuda C ke B4. Bila di sini terjadi pertukaran kuda, kuda pukul kuda putih,
Hitam akan kehilangan menteri dengan kuda ke peta E7 skak menggarpu menteri. Jika di posisi ini kawan-kawan, menteri ke peta D7 untuk melindungi kudanya, putih akan tetap pukul kuda. Bila menteri pukul kuda, kuda putih akan kembali ke E7 skak menggarpu menteri. Tapi Temur Rajabov juga sangat akurat kawan-kawan langkahnya tadi malam. Dia tidak memberikan keleluasan bagi Danil Dubov mengembangkan permainan apalagi menekan. Di posisi ini kawan-kawan, Temur Rajabov melihat jebakan itu. Dia menggeser rajanya ke H8 terlebih dahulu. Danil Dubov melanjutkan dengan menteri ke H5, gajah pukul gajah, pion pukul gajah, dan pion F6. Rajabov tidak ingin pion putih untuk maju ke depan. Tentu akan memberikan ancaman bagi pertahanan rajanya. Danil Dubov melanjutkan dengan menggeser beteng ke D1, pion A5, beteng naik ke H3, beteng hitam digeser ke E8, dan beteng bertumpuk di lajur D oleh Danil Dubov. Seperti yang kalian lihat kawan-kawan, di langkah berikutnya Danil Dubov akan memberikan open serangan pada pion di peta D6 ini. Diantisipasi oleh Temur Rajabov memainkan pion E4 mengancam beteng. Dan lagi-lagi kawan, kita akan disuguhkan langkah atraktif dari Danil Dubov dengan kuda pukul pion F6. Tentunya hitam akan pukul balik dengan beteng. Danil Dubov melanjutkan dengan beteng pukul pion mengancam menteri. Dan bisa saja kawan, di posisi ini hitam pukul beteng putih menggunakan menteri. Dan di sini akan terjadi pertukaran menteri. Dengan variasi ini akan memberikan keuntungan posisi bagi putih. Oleh karena itu di posisi seperti ini kawan, Temur Rajabov memilih variasi beteng pukul pion F5, menginginkan pertukaran menteri dengan variasi seperti ini. Tapi tidak diladeni oleh Danil Dubov memilih memainkan beteng pukul kuda. Dan Temur Rajabov kembali memberikan langkah terbaiknya. Dia tahu betengnya akan tewas, oleh karena itu dia memberikan langkah terbaik beteng pukul pion F2 skak. Raja pukul beteng, menteri pukul beteng, dan raja ke G1 menghindari skak dari beteng di langkah berikutnya. Pion B4 lanjut Temur Rajabov, pion pukul pion dipukul balik dengan pion, kuda pukul pion lanjut Danil Dubov. Sekarang Danil Dubov unggul 1 pion atas Temur Rajabov. Mungkin di langkah ke-29 ini kawan-kawan kita sudah memasuki permainan babak akhir. Pada game yang keempat ini kawan-kawan, Temur Rajabov hanya membutuhkan hasil seri atau hasil remis agar pada match di pertama ini dia akan tetap unggul. Kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Rajabov memainkan menterinya ke B6 skak, raja ke H1. Menteri tidak akan berani pukul kuda karena menteri putih akan pukul beteng skak mat. Terlebih dahulu Rajabov menggeser betengnya ke F8 dan Danil Dubov melindungi kudanya dengan pion A3. Pion E3 lanjut Rajabov. Menteri putih ke E5. Menteri hitam ke G6. Kuda putih ke D5 memberikan tekanan lebih pada pion E3. Dibalas oleh Rajabov dengan menteri ke C2 memberikan ancaman pada beteng. Beteng digeser ke G1. Coba perhatikan kawan-kawan langkah dari Danil Dubov ini. Melangkahkan betengnya ke peta G1 merupakan langkah yang cukup pasif bagi betengnya nanti. Patut dipertimbangkan oleh putih di posisi ini memainkan betengnya naik ke D4 untuk membackup pion yang ada di peta H4. Setelah hitam mendorong pionnya maju ke E2, raja putih bisa naik ke H2. Setelah menteri hitam pukul pion B2, beteng bisa digeser ke E4 untuk memberikan ancaman pada pion E2. Menteri hitam pukul pion A3, beteng bisa pukul pion di E2 dan dengan variasi ini permainan akan tetap seimbang. Tapi Danil Dubov memilih menggeser betengnya ke G1, sebuah langkah yang cukup pasif bagi betengnya nanti. Dimanfaatkan oleh Temur Rajabov menggeser menterinya ke F2, bersiap untuk mendorong pionnya maju ke E2 sekaligus memberikan tekanan atau ancaman skak dengan pukul pion H4. Diantisipasi oleh Danil Dubov melangkahkan menterinya ke E7 melindungi pionnya sekaligus memberikan tekanan pada beteng. Dan Rajabov pun mendorong pionnya maju ke E2 bersiap untuk promosi menteri.
Dubov melanjutkan kuda ke C3. Dan langkah terbaik kawan-kawan, langkah yang cukup cantik dari Temurajabov di langkah berikutnya adalah mengorbankan gajahnya di G5 ini. Langkah defleksi bagi Menteri Putih agar tidak berada pada lajur E. Dan apabila di posisi ini kawan-kawan, pion pukul gajah, Menteri akan ke H4 skakmat. Danil Dubov menerima pengorbanan gajah, Menteri pukul gajah, dan pion pun promosi Menteri untuk sementara. Langsung dipukul oleh beteng. Menteri pukul beteng skak, raja ke H2, dan pion H6. Lanjut Temurajabov menyerang Menteri, sekaligus memberikan ruang bagi rajanya. Menteri Putih ke G3, Menteri Hitam ke C1, bersiap untuk pukul pion B2, dan Menteri Putih ke D6, mengancam beteng, beteng ke peta F1, bersiap memberikan ancaman skak di peta H1. Menteri ke D8 skak, raja ke H7, Menteri ke D3 skak, raja kembali ke H8. Danil Dubov tidak ingin mengulangi langkahnya agar tidak terjadi remis. Danil Dubov melangkahkan kuda ke E4. Beteng hitam ke H1 skak, raja ke G3, Menteri pukul pion, Menteri Putih ke D8 skak, raja ke H7, Menteri kembali ke D3, bersiap memberikan open skak di langkah berikutnya dan memberikan ancaman skak mat. Tapi tidak dibiarkan oleh Temurajabov melangkahkan menterinya ke E5 skak, raja ke G4, Menteri ke E6 skak, raja ke F4, beteng pukul pion skak, raja ke E3, dan beteng ke G4. Bersiap untuk memberikan ancaman skak untuk menusuk raja serta menteri. Kuda tidak akan bisa pukul beteng jika beteng ke peta G3. Raja pun ke F3, menteri ke F5 skak, raja kembali ke E3, menteri ke F4 skak, raja ke D4, dan menteri ke D6 skak. Di langkah ke-53 ini kawan-kawan, Danil Dubov menyudahi permainan. Dia menyerah di langkah ke-53 ini kawan-kawan. Jika permainan tetap dilanjutkan kawan-kawan, masih cukup panjang langkah-langkah permainan ini. Tapi di posisi ini kawan-kawan, Temurajabov hanya menginginkan hasil remis untuk menjaga keunggulannya pada matchday pertama. Jadi saya tidak akan melanjutkan analisa lanjutan lagi. Yang pasti sampai langkah ke-53 ini kawan-kawan, hitam atau Temurajabov dalam posisi unggul posisinya. Dan itulah kawan-kawan game yang keempat yang dilakoni oleh kedua pemain. Hasilnya Danil Dubov menyerah di langkah ke-53. Dan inilah kawan-kawan hasil semifinal tadi malam pada matchday pertama. Danil Dubov 4 kali bermain, 2 kali remis, dan 2 kali kalah. Sedangkan Levon Aronian melawan Maxim Lagrave bermain 2 kali menang dan 2 kali remis. Untuk sementara Temurajabov dan Levon Aronian unggul 1-0 atas rivalnya. Itulah kawan-kawan permainan antara kedua pemain antara Danil Dubov dan Temurajabov. Semoga kawan-kawan bisa terhibur dengan video tadi. Sampai bertemu di match di kedua babak semifinal besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.